Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya merupakan salah satu dosen strata 1 pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Dayanu Iksanuddin. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan istilah PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Mohon izin, perkenalkanlah pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Manajemen Proyek dan Rekayasa Konstruksi. Penjelasan akan saya mulai dari deskripsi dan informasi umum untuk mata kuliah Manajemen Proyek dan Rekayasa Konstruksi. Mata kuliah Manajemen Proyek dan Rekayasa Konstruksi adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Dayanu Iksanuddin. Mata kuliah ini memiliki beban SKS sebesar 2 SKS teori. Adapun metode yang digunakan yaitu pertama, delivery method atau metode ceramah. Dengan cara memberikan materi kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa akan memberikan feedback terhadap materi yang telah saya berikan. Kedua, metode problem based learning atau PBL, yaitu ketika saat memberikan materi maka saya akan memberikan tugas atau latihan kepada mahasiswa dan mahasiswa menyelesaikan soal yang telah diberikan. Mata kuliah ini dilaksanakan secara luring, akan tetapi tetap memaksimalkan teknologi informasi dengan melakukan metode pembelajaran blended learning. Adapun media yang saya gunakan adalah Spada Unidayan. Pada mata kuliah ini yang akan dipelajari adalah pertama, konsep manajemen, tata laksana proyek dan organisasi proyek. Kedua, tender. Ketiga, landasan hukum atau aspek legal pada proyek konstruksi. Empat, kontrak konstruksi, jenis-jenis pembiayaan dan cara klaim. Kelima, metode bagan balok dan kurva S. Keenam, network planning atau CPM. Tujuh, network planning PERT. Dan kedelapan adalah K3 konstruksi. Sistem penilaian yang pertama yaitu kehadiran memiliki komposisi 10%, tugas atau kuis dengan persentase 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Adapun capaian pembelajaran lulusan adalah yang pertama, 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan moral dan etika. Kedua, memahami prinsip-prinsip dasar teknik sipil sesuai standar yang berlaku untuk diaplikasikan dalam perencanaan dan perancangan proyek konstruksi teknik sipil. Ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengambilan keputusan secara tepat dan penuh tanggung jawab dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, guna menunjukkan kinerja mandiri atau kelompok yang bermutu dan terukur. Keempat, mampu mengidentifikasi semua aspek masalah bangunan teknik sipil berdasarkan data dan gambar rencana dengan penguasaan prinsip-prinsip perancangan, mampu memberikan petunjuk dan memilih berbagai alternatif solusi dalam bidang teknik sipil. Kelima, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan sains untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah teknik sipil dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berkeselamatan. Kemudian, untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah Manajemen Proyek dan Rekayasa Konstruksi yaitu yang pertama, mampu memahami tentang konsep manajemen proyek dan rekayasa konstruksi. Kedua, mampu mengidentifikasi tender, landasan hukum atau aspek legal, jenis-jenis pembiayaan kontrak dan klaim, dan laporan proyek konstruksi. Ketiga, mampu merencanakan dan menganalisis waktu pelaksanaan, biaya, dan progres proyek konstruksi bangunan gedung. Keempat, mampu mengevaluasi perkiraan biaya dan waktu untuk pengendalian proyek
dan melakukan percepatan waktu penyelesaian proyek bangunan gedung serta alokasi sumber daya. Kelima, mampu merencanakan dan menganalisis penerapan K3 konstruksi. Berikut ini merupakan video pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan bersama mahasiswa, yaitu secara luring dan berinteraksi langsung di dalam kelas. Oke, semangat semuanya. Minggu kemarin kan kita bahas tentang manajemen proyek dan rekayasa konstruksi, berbicara tentang siklus manajemen. Nah, menurut pemahaman kamu sesuai dengan materi yang kemarin, siklus manajemen itu kira-kira berbicara tentang apa atau membahas tentang apa? Perencanaan dalam suatu proyek dengan awalnya. Oke. Jadi ketika sebuah proyek itu sudah kalian rencanakan, direncanakan oleh siapa? Direncanakan oleh konsultan perencana. Maka selanjutnya menjadi tupoksi siapa? Kontraktor. Sebagai apa? Sebagai pelaksana, ya kan? Sebagai pelaksana. Jadi gambar atau perencanaan yang sudah dibuat oleh konsultan perencana itu akan menjadi materi, akan menjadi bahan oleh kontraktor untuk dilaksanakan di lapangan atau dieksekusi sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan di awal atau yang sudah direncanakan di awal. Jadi untuk materi hari ini kita akan membahas tentang siklus manajemen. Bagaimana siklus manajemen itu? Jadi kalau kita membahasnya tentang perspektif bahwa siklus manajemen itu bisa berdiri seperti apa? Melibatkan apa? Apa-apa saja yang terlibat di dalamnya? Nah, jadi bisa kalian perhatikan bahwa kategori jenis konstruksi itu akan membedakan sumber daya dan sistem konstruksi yang akan kita gunakan. Apa saja yang terlibat di dalamnya? Lingkungan. Lingkungan apa? Kenapa lingkungan ikut terlibat di dalam suatu pekerjaan project manajemen konstruksi? Yang depan. Kenapa lingkungan ikut terlibat di dalamnya? Kita bikin proyek suatu area. Iya kan? Bikin proyek ini namanya siapa? Ariel bercerita bahwa kan manajemen itu kita bikin proyek di lingkungan satu tertentu. Proyek lokasinya mungkin di sini ya, Beto Ambari. Lingkungannya situ Beto Ambari. Menempati satu daerah tertentu. Berarti ada aspek apa yang terlibat di dalamnya? Lingkungan ikut terlibat di dalamnya, toh? Ikut lingkungan. Jadi ada manajemen dan tata kelola. Sekarang pengertiannya apa sih manajemen dan tata kelola? Tata kelola mungkin yang sering kalian dengar itu tata kelola pemerintahan mungkin. Yang sering didengar? Ya. Kemudian peralatan. Suatu pekerjaan proyek konstruksi pasti melibatkan apa? Peralatan. Peralatan apa saja? Jumlahnya berapa? Berapa sih jumlah peralatan yang akan kita gunakan? Kemudian jenisnya apa saja? Kemudian kualitas. Berbicara tentang kualitas peralatan, tidak mungkin kita mengerjakan suatu pekerjaan membawa peralatan yang tidak terstandar. Bawa alat yang tumpul. Tidak mungkin. Kamu kerja mau ngapain? Mau gergaji besi, bawa gergaji besinya ya. Kata orang kalau mau motong alat aja nggak bisa. Kan tidak seperti itu, Pak. Jadi harus ada apa? Ada kualitas dong. Kualitas peralatan yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian ada bahan atau materialnya. Jumlahnya berapa, kemudian jenis dan kualitasnya itu apa saja. Ada kriteria tertentu atau ada jenis dan spesifikasi yang harus kalian ambil. Berdasarkan apa? Jenis tadi kategorisasinya, jumlahnya berapa, jenisnya apa, kualitasnya baik atau tidak. Karena semua material yang digunakan harus memiliki standar. Jadi teknologi semua ikut berkembang. Nah itu dengan teknologi dan metode yang akan kita gunakan. Lebih daripada itu bahwa sumber daya dan sistem yang digunakan itu harus didukung oleh apa? Data.
kita tidak bisa berbicara sesuatu hal atau menjelaskan suatu pekerjaan tanpa adanya data. Kemudian apa? Informasi dan pengetahuan yang cukup kemudian dikelola secara profesional. Dikelola secara profesional. Tata kelola terbaik, best practice, or good governance. Kemudian pendekatan manajemen. Jadi apa? Pendekatan manajemen dimaksud apa? Pengetahuan atau knowledge. Kemudian apa? Value, manajemen value, dan menghasilkan suatu luaran yang mempunyai nilai sesuai dengan yang telah diinvestasikan. Pemilik uang tahu nggak teknologi yang akan digunakan? Tidak tahu. Yang dia tahu apa? Saya investasi. Yang saya tahu, saya pengen pekerjaan, saya ketemu kontraktor nih. Saya pengen bikin hotel dengan anggaran segini, setahun harus kelar hotelnya. Teknologi seperti apa yang akan digunakan, saya selaku pemilik anggaran saya tidak tahu. Yang pasti pekerjaan saya harus bermutu, hasil akhir dari pekerjaan yang saya mintakan tadi, dan jangka waktu kerjanya atau penyelesaian proyek itu selesai tepat waktu. Itu kan yang harus kita minta. Jadi balik ke sini bahwa didukung oleh penerapan regulasi yang konsisten, transparan, dan akuntabilitas. Kemudian kita berbicara bagaimana siklus manajemen. Tadi kan pokok pembahasan pertama bahwa hari ini kita akan membahas tentang siklus manajemen, life cycle atau project life cycle, siklus manajemen. Apa yang utama di sini? Yang terlibat apa aja di sini? Penetapan tujuan dulu. Jadi ada awal yang namanya perencanaan dan desain atau planning design. Tidak ada kalau pekerjaan sesuatu hal tidak direncanakan itu nanti hasilnya tidak maksimal karena apa? Tidak ada persiapan. Jadi ada perencanaan dan desain atau planning design. Di dalam perencanaan dan desain maka ada yang namanya penetapan tujuan tadi. Harus ada yang namanya penetapan tujuan, kemudian ada staff yang terlibat di dalamnya itu apa? Staffnya. Kalau staff di sini berarti apa? Karyawan yang bekerja. Ada staff di sini, perencanaan seperti apa dan tujuannya seperti apa? Penetapan tujuan. Jadi ada staff, ada perencanaan, ada penetapan tujuan. Kemudian setelah perencanaan dan desain sudah ditetapkan, maka ada yang namanya apa? Eksekusi. Kalau nggak ada eksekusi berarti apa? Cuma jadi wacana aja. Direncanakan di atas kertas, tujuannya ada nih, mau bikin hotel, duitnya sudah ada, sudah digambar, tetapi nggak ada eksekusi. Diam aja di sini, mentok di sini, diam di sini, di perencanaan dan desain, tetapi nggak ada eksekusi, nggak ada pelaksanaan. Ya nggak bisa jalan proyek kamu, bisa nggak? Nggak jalan. Tapi kan begini, ibaratnya begini, ketika kita mulai merencanakan dan desain, yang utama pasti kita punya apa? Anggaran. Punya anggaran kan? Semua hal yang tadi ada anggaran, ada semuanya metode sudah berpikir apa yang akan digunakan. Tapi ketika kita merencanakan dan desain terus nggak ada uang, nggak bisa jalan untuk pelaksanaan. Jadi ada pelaksanaan eksekusi. Di proses execution ini maka ada yang namanya pengarahan atau directing. Kenapa di dalam proses pelaksanaan eksekusi mesti ada directing dan mesti ada pengawasan? Tujuannya apa? Pekerjaan itu harus diperhatikan contohnya apa? Yap. Karena tadi kan sudah ditetapkan apa? Tujuan kan? Tujuan tadi sudah ditetapkan. Tujuan tadi sudah ditetapkan bahwa saya mau bikin bangunan, kualitasnya mungkin oke, kualitasnya mutu-mutunya segini. Kemudian bagaimana untuk mencapai agar target tadi tujuan yang sudah ditetapkan di awal bisa terlaksana? Mesti ada pengawasan di sini. Bagaimana proses manajemennya? Proses manajemen bisa terlaksana. Jadi ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang mana sih yang disebutkan dengan planning? Planning tadi apa? Yang belakang deh. Wahyu Abdul Khawaludin ya? Siapa namamu? Abdul Khawaludin. Dia kayak punya akar yang SP. Ya loh?
tujuannya. Jadi dalam perencanaan kita sudah menetapkan tujuan atau goalnya nanti seperti apa. Di awal tadi kan perencanaan, kemudian perencanaan yang nanti diuraikan satu-satu di slide berikutnya, nanti kita akan jelaskan apa sih bagian-bagian dari sini. Kemudian organizing. Berbicara organizing apa? Yang pengertian organizing yang baju merah? Baju merah? Ya. Organizing itu apa? Pengertian organizing. Ayo silakan. Terserah mau memvisualisasikan apa mau menguraikan dengan tata bahasa. Yang sering didengar itu organisasi, ya kan? Nah sekarang kalau tidak tahu organisasi karena bahasa Inggris katanya, organisasi itu apa? Organisasi pengelompokan. Nanti bukanya bisa Google ini. Siapa yang tahu? Siapa? Fadila. Organisasi apa? Yang sebelahnya adalah dia. Derek ini. Organisasi itu adalah sekelompok orang yang memiliki suatu struktur yang memiliki Tujuan tertentu. Sama, P. Tujuan ini apa? Tujuan tertentu. Organisasi didirikan organisasi mencapai ada tujuan. Nggak mungkin berdiri pada organisasi atau organisasi pengelompokan sumber daya manusia atau prosesnya. Sama, bikin organisasi, struktur organisasi yang kuat buat apa? Sipil. Kan punya tujuan kan? Jadi kalau sebenarnya begini, kalian sebenarnya paham, cuman kadang mau menguraikan sesuatu hal itu nanti ribetnya seperti apa ya? Ya. Jadi organisasi seperti itu. Kemudian actuating. Actuating apa ini? Actuating apa? Pergerakan. Iya, menggerakkan orang agar mau bekerja baik secara bersama-sama maupun secara sendiri atau individu, yang pasti punya apa? Tujuan tertentu. Punya apa? Punya tujuan tertentu dong. Kan gak mungkin kita suruh gerakin orang kerja terus orangnya bertanya nih SDM-nya, ngapain saya kerja, buat apa? Iya. Kan gak mungkin orang disuruh kerja gak ada tujuan. Saya pun kalau disuruh saya diberikan dijemput ya, mau kemana? Sama kan? Nyuruh temanmu jemput karena ada tujuannya. Gak mungkin kamu saya jemput saya di rumah jam segini, terus yang mau menjemput pasti kan tanya kita mau kemana? Contoh kecil kan? Gak mungkin ada yang datang disuruh jemput cuman gak ada tujuannya, udah kita mau putar-putar kota bawa-bawa aja deh. Itu namanya cari angin, itu cari masalah. Jadi semua faktor punya tujuan tertentu. Kemudian apa? Controlling. Ada supervisi di sini, ada kontrol dan ada apa? Coordination atau koordinasi. Kata ada koordinasi di sini. Nah yang tadi planning atau perencanaan. Jadi dia proses pemilihan informasi dan pembuatan asumsi mengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatan. Sama, perencanaan. Kita kan perencanaan berarti kan bukan kalau yang paling di belakang namanya bukan perencanaan, namanya evaluasi, remembering atau mengingat kembali. Kalau perencanaan berarti kita mau mengerjakan sesuatu hal, proses pemilihan informasi, kemudian pembuatan asumsi untuk masa yang akan datang. Untuk minggu depan itu perencanaan. Besok aja yang kamu mau kerjakan itu direncanakan dari hari ini, berarti untuk yang akan datang. Kan kita mau rencanakan yang sudah terjadi kan nggak ada. Jadi masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatan yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sudah ditetapkan kok dari awal. Sadam karena dia kipas kayaknya panas. Sadam ya, silakan apa sadam? Ya.
tujuan tertentu kamu kalau ibaratnya mau merencanakan sesuatu hal besok jadi kontraktor. Amin, diaminkan semua. Apa? Mau merencanakan apa ya? Ibaratnya kalau investor punya uang. Ya oke, ambil kunci ya, sampelnya jembatan katanya. Jadi kalau sampai di sini kita lanjut bentuk perencanaan. Apa saja sih? Jadi dia ada berapa bentuk dari perencanaan. Jadi ada yang namanya kebijakan atau polisai, prosedur dan metode. Perencanaan apa? Bagaimana sih kebijaksanaannya nanti? Kemudian prosedurnya seperti apa? Metodenya seperti apa? Standar enggak? Anggarannya berapa dan programnya seperti apa? Itu satu kesatuan dari perencanaan atau bentuk dari perencanaan. Langkah menyusun perencanaan secara umum. Langkah menyusun perencanaan secara umum. Jadi ada yang namanya, kita harus mendefinisikan dulu persoalan kita. Bagaimana kita mendefinisikan persoalan? Bisa memilah kira-kira nanti masalah yang timbul apa-apa aja. Pengorganisasian tadi. Jadi dimaksudkan untuk mengelompokkan kegiatan yang diperlukan dan bagaimana hubungan antar kegiatan tersebut dalam suatu bentuk struktur organisasi atau institusi. Jadi di sini ada owner. Owner siapa? Tadi katanya mau bikin jembatan, ownernya si Sadam dulu. Pemilik proyek kan ya. Owner tadi siapa? Dia tahu nggak metode pekerjaan konstruksi? Tidak tahu. Bagiannya siapa? Kontraktor. Kemudian tadi pengawasannya, bagiannya siapa? Konsultan pengawas dan konsultan perencana. Kemudian di sini ada namanya konsultan manajemen yang akan melihat semua aspek yang di atas. Nah Ibu, kalau seandainya kontraktor kerja kemudian nggak ada pengawasan, tadi yang saya katakan bisa aja kan nggak tercapai tujuan. Kontraktor kan bekerja dilaksanakan apa? Perencanaan oleh apa? Desain gambaran oleh siapa? Konsultan perencana kan? Dia bisa bekerja karena ada gambar dilaksanakan oleh kontraktor, kemudian ketika ini sudah melaksanakan pekerjaan yang dari konsultan perencana, maka konsultan pengawas akan mengawasi kontraktor. Pertanggungjawaban akhirnya sama siapa? Owner, karena dia yang melakukan apa? Investasi tadi. Baik, jadi kesimpulan dari pembahasan tentang siklus manajemen tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa siklus manajemen yang terdiri dari perencanaan atau perencanaan dan desain, kemudian pelaksanaan, eksekusi, dan pengendalian merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa terikat langsung dari ketiga item ini. Perencanaan bisa jalan, bisa terwujud ketika dilaksanakan. Produk akhir bangunan ataupun bangunan sipil yang diharapkan dari perencanaan awal tadi, saya ngambil contohnya tadi jembatan, bisa terwujud atau bisa menjadi suatu produk akhir yang memiliki kualitas dan standarisasi yang baik sesuai dengan perencanaan di awal dan sesuai dengan kriteria di awal oleh yang direncanakan oleh konsultan perencana, bisa menjadi satu produk yang baik jika proses pelaksanaan juga dan proses pengendaliannya diawasi dengan baik oleh siapa? Konsultan apa yang mengawasi? Konsultan pengawas. Jadi itu ya, diingat. Tidak bisa perencanaan hanya menjadi wacana. Perencanaan hanya menjadi mimpi yang tidak dieksekusi. Mimpi yang bagus tadi sudah di awal akan sesuai dengan yang kamu mimpikan, yang kamu harapkan ketika dia terlaksana dengan baik, dan semua proses mutu, semua proses kriteria standarisasi dari mutu materialmu, mutu konstruksi bangunanmu, kemudian mutu SDM dan mutu pekerja kamu itu tercapai. Ketika itu sudah tercapai, maka target akhir dari contoh kasus tadi jembatan, katanya jembatan pembangunan. Misalnya produk akhirnya akan bisa digunakan dan berfungsi serta bekerja dengan baik. Demikianlah video PDD UKTPT
untuk mata kuliah manajemen proyek dan rekayasa konstruksi. Semoga bisa memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran untuk mata kuliah manajemen proyek dan rekayasa konstruksi. Tak lupa pula, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Civitas Akademika Universitas Dayanu Iksanuddin, Fakultas Teknik, rekan sejawat program studi teknik sipil, serta kepada seluruh mahasiswa program studi teknik sipil. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.